الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarian Sufi, tarian merindu ilahi. Bagi seorang sufi, tari bukanlah sekedar suara dan gerak, tapi perkara hati bertungkar tangkap dengan Sang Kholik. Penari itu mengenakan jubah serba putih seorang diri. Tubuhnya berputar-putar puluhan kali tanpa merasa pusing. Dengung dan lengkingan seperti suara orang mengaji mengiringinya. Kekudusan menyelimuti jiwanya. Perlahan-lahan ia menuruni menara, diam dan hening melingkupi panggung yang temaram. Dengan kepala tertunduk, tanpa gerak, tanpa suara, ia berdiri. Sementara tidak jauh darinya, 5 penari berdiri dengan gerak yang hampir mati. Setelah itu, ia duduk bersila dengan tubuh bergetar-getar. Matanya memejam dan 2 anak sungai kecil mengalir di pipinya. Suara-suara melengking dan mendengung itu kembali terdengar, mengiringi ekstase atau trance yang sedang meruap di hatinya. Kian lama kian mengeras, membahana seisi panggung. Sesekali dalam samar-samar terdengar lafaz Allah. Tiba-tiba makhluk-makhluk berjubah dari arah penonton, dari berbagai penjuru bermunculan. Mereka berjalan lamat-lamat seperti mengambang, menyusuri panggung menuju sebuah wilayah. Satu tempat yang digambarkan berlumuran bintang gemintang dengan cahaya temaram kebiru-biruan. Dan penari itu tidak lagi gemetar, tidak lagi nampak wajahnya. Ia seperti debu yang hilang bentuk dan raga di hadapan sang waktu. Hening menyergap, layar pun ditutup. Demikianlah pementasan tarian Sufi kelompok Cilai Dance Theater berakhir. Pertunjukan yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada tanggal 6 November 2003 dalam rangka menyambut Ramadan. Dari awal pertunjukan, Muhammad Cilai ikhlas. Sang koreografer memvisualisasikan hal itu dengan manusia-manusia yang saling merubung dan merebut sang tokoh sufi. Misalnya, 2 penari dengan gerak sembarangan menggoda duduk sang tokoh atau calon sufi yang sedang bergumul dengan batinnya agar terbebas dari nafsu duniawi. Ia harus terengah-engah berjuang melawan sang penggoda yang selalu datang dengan gencarnya. Seruan dan desahan lirih menyebut asma Allah dan istighfar senantiasa mengalir, menjadikan tabir bagi jiwa agar senantiasa ingat Allah semata. Bahkan di tengah-tengah pementasan yang bertajuk dalam waktu itu, sosok penggoda itu semakin banyak. 7 penari bermunculan mengiringi seorang penari yang menjadi tokoh. Pada puncaknya, Cilai memvisualkan bagaimana sang tokoh berusaha mendaki menara dengan ujian rubungan para penggoda yang hendak menjatuhkannya. Setelah melalui proses yang melelahkan, tokoh itu berhasil naik ke atas menara dan mengenakan jubah putih sebagai lambang makrifat. Pada poin ini, sang tokoh sufi berarti telah menaklukkan dirinya untuk berserah diri secara total agar mendapatkan cinta dan kerinduan ilahi yang selama ini dicari-carinya. Itulah kiranya babak akhir pencapaian sang tokoh menjadi seorang sufi. Satu babak yang menurut tafsir Cilai terjadi setelah sang tokoh harus menapaki berbagai tahap-tahap kehidupan yang tidak mudah. Ia harus menaiki, melompati, bahkan melarikan diri dari berbagai kegilaan duniawi. Apa yang ditampilkan Cilai memang bukan sebuah tari sufi sebagaimana yang lazim dilakukan para sufi-sufi sebelumnya ketika mengalami pergulatan spiritual yang teramat tinggi. Karya tari sufinya ini hanya sebentuk pengalaman religiusnya yang kemudian dituangkan dalam sebuah koreografis seni tari. Tarian sufi ini adalah murni ijtihadnya atas beberapa pengalaman spiritual yang dialaminya. Ia sendiri mengakui kalau tarian ini pun bukan semata-mata hiburan. 8 orang penari yang mementaskan acara ini contohnya.
Dengan penuh kesadaran, ia mengatakan kalau para penarinya harus berwudu terlebih dahulu. Begitu pula ketika sang tokoh yang memerankan seorang sufi. Menurut Cilai, ia betul-betul masuk kondisi trance. Namun kendati demikian, trance atau ekstase yang dimaksudkannya itu tidak seperti yang termaktub dalam literatur tasawuf. Saya tak percaya ada yang mengatakan diri kita bersatu dengan sang kekasih. Jangankan bersatu, mengenai getarnya saja kita sudah hancur. Kita ini kan kotor semua. Bagaimana mungkin bersatu dengan sang Kholik yang maha suci, tuturnya. Sekelumit jejak tarian sufi. Pada mulanya tarian sufi diperkenalkan oleh Jalaluddin Rumi tahun 1207 sampai 1273. Seorang sufi yang kemasyhurannya menggema di seluruh dunia. Bersama tarekat Maulawiyah atau Jalaliyahnya, ia mengembangkan sebuah ekspresi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk gerak tari. Biasanya gaya tarian sufi ini dilakukan dengan berputar-putar pada sebuah poros atau titik untuk beberapa lama, seraya melafalkan asma Allah tiada henti. Sepintas, tarian ini memang monoton, namun mengandung unsur mistik yang dalam bagi penarinya. Berputar pada poros kaki dalam sufi disimbolkan sebagai kesediaan seorang pencari untuk memasuki ke dalam dirinya sendiri. Pencarian itu tiada lain untuk menghilangkan dirinya dan kemudian menemukan diri yang sejati. Momen inilah yang kemudian sering-sering disebut dengan ekstase, seorang sufi yang tidak bisa diurai dengan kata-kata. Pencapaian tertinggi ini merupakan saat-saat yang ditunggu para penari tersebut, sebab saat-saat seperti ini mereka merasakan terbebas dari segala macam ikatan duniawi. Yang ada hanya luapan kasih dan cinta untuk sang Kholik, Allah Azza wa Jalla. Tarian sufi ala Rumi ini kini terus meluas, mulai dari Turki, India, Afrika Utara, hingga Eropa dan Amerika. Di Turki sendiri, setiap bulan September bisa disaksikan di kota Konya. Di sana disebut dengan Samak dan menjadi pertunjukan paling menarik di samping bangunan indah, peninggalan sejarah, kebesaran Kaisar Utsmaniyah yang tersisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.